Balas mengisahkan Tony FS membacakan. Selamat datang kembali di Tony FS. Bismillah, assalamualaikum. Perumahan di atas tanah terlarang akan saya bacakan hari ini. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, saya harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya. Perumahan di atas tanah terlarang. Malam itu, saat keluarga Pak Samsu sedang asyik menonton televisi bersama, tiba-tiba handphone Pak Samsu berdering. Di layarnya tertera nama Yusuf, dan Pak Samsu pun langsung mengangkatnya. "Halo Suh," kata Pak Samsu. Halo kak, aku sudah mendapatkan sebuah rumah kak. Uang mukanya atau DP-nya hanya 2 juta, jawab Yusuf di seberang sana. Wah, alhamdulillah kalau begitu dek, aku ikut senang mendengarnya. Lalu kapan kalian pindah? Tanya Pak Samsu dengan wajah sumringah. Rencananya minggu depan. Soalnya sekarang aku lagi di tempat istriku kak. Katanya dia mau makan buah dangu atau dango, jawab Yusuf. Hah? Jangan-jangan istrimu hamil, Suh? Tanya Pak Samsu. Iya kak, sudah 2 bulan malah baru kami tahu, jawab Yusuf terdengar sangat bahagia. Alhamdulillah, selamat ya Suh. Sampaikan juga pada Sista, jangan mengerjakan yang berat-berat dulu. Jangan capek-capek. Oh ya, nanti kalau kalian sudah mau pindahan, kabari saja aku ya. Nanti aku dan keluargaku akan ke sana membantu kalian pindahan, ujar Pak Samsu. Baik kak, terima kasih, jawab Yusuf sebelum mengakhiri pembicaraan lewat telepon tersebut. Ada apa bah? Tanya Ridwan, anak sulung Pak Samsu. Pamanmu sudah membayar DP rumah. Jadi minggu depan mereka akan segera pindah ke rumah baru tersebut, jawab Pak Samsu sambil tersenyum. Di daerah mana bah? Tanya Rizal, anak kedua Pak Samsu. Saat mendengar pertanyaan anaknya itu, Pak Samsu malah menepuk jidatnya. Aduh, abah lupa tanya, ujar Pak Samsu. Kalau begitu, kita bisa bantu-bantu pindahan mereka nanti dong, ujar Ridwan, yang saat itu sudah berusia 18 tahun. Pak Samsu mengangguk. Tadi mama dengar abah ada mengatakan selamat hamil. Memangnya siapa yang hamil bah? Tanya istrinya yang sedari tadi asyik menonton. Itu mah si Sista hamil, sudah 2 bulan, jawab Pak Samsu seraya mendekati istrinya. Alhamdulillah, tapi abah sudah kasih tahu syarat-syaratnya belum? Syarat-syarat apa? Tanya Pak Samsu. Itu bah, seperti aku sewaktu hamil Ridwan dulu. Bawa bawang tunggal, jaringau, terus di bawah rumah digantung duri nanas sama duri jeruk nipis, biar tidak diganggu. Apalagi itu kan hamil anak pertama, ujar Bu Samsu. Aku lupa. Tapi nanti kita akan juga ke sana mah, bantu mereka pindahan. Nah, nanti kamu bisa sampaikan sendiri pada Sista dan Yusuf, jawab Pak Samsu. Bu Samsu menghela nafas. Lalu ia beranjak pergi ke dapur untuk mengambil biskuit kongguan dan seteko teh hangat, lalu membawanya keluar untuk dimakan dan diminum bersama-sama dengan suami dan anak-anaknya. Seminggu berlalu, tiba-tiba terdengar suara dering ponsel milik Pak Samsu. Setelah panggilan itu diangkat, ternyata itu adalah Yusuf. Halo kak, ini saya Yusuf, ujar suara di telepon tersebut. Hah? Kok nomor baru Suh? Memangnya nomormu yang lama kenapa? Tanya Pak Samsu. HP-nya hilang kak, pas aku tinggal ke WC. HP-nya ku taruh di meja warung. Saat aku kembali, ternyata HP-nya sudah hilang, jawab Yusuf. Ada-ada saja kamu ini Suh. Kok bisa-bisanya HP-mu ditinggal di meja warung? Ujar Pak Samsu. Iya kak, aku hujuk, kebelet soalnya, jawab Yusuf.
Oh iya, kami sudah mau pindahan ini kak. Kakak bisa langsung datang ke rumah kontrakan lamaku ya kak, kata Yusuf sebelum menutup teleponnya. Setelah telepon tertutup, Pak Samsu langsung memanggil istrinya. Karena Ridwan dan Rizal masih berada di luar, jadi hanya ia dan istrinya yang berangkat membantu Yusuf dan Sista pindahan. Namun saat mobil mereka baru keluar dari halaman rumah, ternyata di sana sudah ada Ridwan dan Rizal yang sedang duduk entah sedang apa. "Wan, Zal, kalian ngapain di situ?" tanya Pak Samsu. Cuma lagi berbagi cerita aja bah, ngomongin cewek," jawab Ridwan. Pak Samsu hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengar jawaban anaknya itu. "Kalian mau ikut tidak ke rumah barunya Acil, Sista dan Paman Yusuf?" tanya Bu Samsu. Ridwan dan Rizal segera mengangguk dan beranjak dari duduknya, lalu berjalan ke arah mobil ayahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, mobil itu pun langsung berangkat menuju ke rumah kontrakan Yusuf dan Sista. Hampir 2 jam perjalanan akhirnya mereka berempat pun sampai di daerah di mana Yusuf dan Sista mengontrak sebuah rumah. Kedatangan mereka rupanya sudah ditunggu oleh Sista di luar rumah. Dengan wajah cerah ceria, ia menghampiri mobil milik keluarga Pak Samsu yang baru saja memasuki halaman kecil rumah kontrakan tersebut. "Mana Yusuf, Sis?" tanya Pak Samsu. "Di dalam, sedang beres-beres kak," jawab Sista. "Bagaimana kabar kandunganmu, Sis? Sehat kan?" tanya Bu Samsu seraya mengelus perut Sista yang masih belum membesar. "Alhamdulillah sehat kak," jawab Sista. "Hewan, hai Rizal," sapa Sista pada keponakan suaminya itu. "Cil, kalau anak Acil laki-laki, nanti kasih nama Rahul Sharma aja ya Cil, biar mirip nama-nama orang India," ujar Rizal. Jangan, itu nama kan sudah banyak dipakai anak tetangga," sahut Ridwan. "Tetangga yang mana?" tanya Rizal seraya mengerutkan alisnya. "Itu anaknya Bu Faridah," jawab Ridwan. Itu kan Syahrul, adiknya Fatma," jawab Rizal jengkel. "Sama aja kan ada ul-ulnya juga," cetus Ridwan. "Mending kasih nama Peter atau Colin atau juga Edric. Pokoknya nama-nama yang bagus-bagus banyak kocil. Nanti kalau masih kebingungan kasih nama adik bayinya, hubungin aku aja ya. Aku pasti bantu cari nama-nama bayi yang bagus-bagus," ujar Ridwan. Apa-apaan sih kalian berdua ini? Bukannya bantuin Paman Yusuf di dalam beres-beres, malah sibuk ngurusin nama," tegur Pak Samsu. "Sana ke dalam, bantuin pamanmu," suruh Pak Samsu. Tanpa menjawab, kedua kakak beradik itu pun langsung masuk ke dalam rumah. Mereka mulai membantu Yusuf untuk beres-beres, dan setengah jam kemudian semuanya sudah berhasil dipindahkan ke dalam truk yang disewa oleh Yusuf. Setelah semua perabotan siap, Yusuf mengunci pintu rumah, lalu mengantar kunci rumah itu kepada pemilik kontrakan. Pak Samsu dan keluarga sudah masuk ke dalam mobil, begitu juga dengan Sista. Dan saat Yusuf sudah kembali dari rumah pemilik kontrakan itu, mereka pun berangkat. Mobil Yusuf dan Sista lebih dulu meninggalkan halaman rumah, lalu diikuti oleh mobil Pak Samsu dan keluarga. Kira-kira sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai ke sebuah gang perumahan yang sepertinya masih baru didirikan. Hingga akhirnya mobil Yusuf memasuki sebuah halaman rumah yang lumayan besar. Ternyata di sana juga sudah ada truk yang disewa oleh Yusuf tadi. "Wah, rumahnya bagus juga ya Wan," ujar Rizal. "Iya, tapi jalan masuknya masih hutan semua," jawab Ridwan. "Tapi kalau rumahnya bagus gini sih, aku bersedia kok, walau jalan menuju ke sini harus melewati hutan semua." Perabotan pun mulai diturunkan, dan dengan dibantu oleh keluarga Pak Samsu dan beberapa orang pemilik truk itu, akhirnya semua perabotan rumah berhasil dibawa masuk ke dalam. Saat pintu terbuka, bau cat langsung tercium. Catnya belum kering ya Paman?" tanya Rizal. "Iya, sepertinya begitu Zal," jawab Yusuf.
Sampai malam hari mereka menyusun barang dan perabotan milik Yusuf di rumah baru tersebut, hingga semuanya selesai tersusun dengan rapi. Aduh, badanku rasanya sudah sangat bau karena keringat, ujar Ridwan. Cil, apa airnya sudah ada? Tanya Rizal saat Sista menyediakan minuman kaleng untuk mereka semua. Sudah ada Zal, itu di kamar mandinya, di sana, jawab Sista. Aku duluan ya Wan, ujar Rizal seraya mengambil handuk ayahnya dari dalam tas. Aduh, kok pakai handuk Abah Zal? Aku kan gak sempat bawa handuk tadi bah, jawab Rizal yang segera bergegas berlari ke arah dapur. Rizal melewati pintu yang menghubungkan dapur ke halaman dapur. Pintu itu terlihat terkunci. Nanti jalan-jalan gumam Rizal seraya menggantungkan handuknya pada pintu. Kamar mandi yang sengaja tidak ia tutup rapat. Brak! Di tengah guyuran air dari dalam gayung, sayup-sayup Rizal mendengar suara seperti pintu terbuka dan sayup-sayup suara tawa anak-anak kecil. Anak tetangga kali ya, batin Rizal seraya menghentikan mandinya. Namun saat ia mulai mengguyurkan air ke tubuhnya, lagi-lagi ia mendengar suara yang sama, dan kali ini terdengar semakin dekat. Ridwan, jangan nakut-nakutin kamu, bentak Rizal. Suara tawa itu terdengar lagi. Siapa sih? Sungut Rizal seraya melilitkan handuk ayahnya pada pinggangnya. Rizal berjalan keluar dari kamar mandi. Ia menengok ke sana kemari, namun tidak ada siapapun di sana. Dan saat ia melewati pintu yang awalnya terkunci, kini sudah terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan gelap di halaman dapur. Yang ngebuka siapa ya? Jangan-jangan benar Ridwan nih, gumam Rizal. Ia bermaksud menutup dan mengunci pintu tersebut, namun tidak bisa tertutup karena seperti terganjal oleh sesuatu dari luar. Rizal mengeluarkan kepalanya keluar pintu dan tiba-tiba teriak Rizal yang segera mengundang ayah, ibu, dan yang lainnya ke dapur. Rizal menutup wajahnya di belakang pintu yang bergerak-gerak maju mundur. Yusuf dan Pak Samsu segera mengecek keluar, namun tidak apa-apa di sana. Ada apa Zal? Tanya Bu Samsu dengan wajah cemas. Ada nenek berwajah buruk duduk di situ, Mak, isak Rizal ketakutan. Kau mengada-ada saja, Zal. Tidak ada apa-apa di luar. Mungkin kau hanya kecapean, jadi banyak berhayal, sahut Pak Samsu. Rizal mengangkat wajahnya menatap Ridwan. Pasti kamu kan? Tuduh Rizal. Pasti kamu yang tadi gebrak-gebrak pintu ini pas aku mandi tadi kan? Sampai terbuka. Kamu yang ngerjain aku kan? Lanjut Rizal. Jangan sembarang tuduh dong. Tanya saja sama yang lain. Pas kamu mandi tadi aku di mana? Jawab Ridwan tak kalah sengit karena sudah dituduh oleh Rizal. Sudah. Kenapa sih kalian berdua ini sedikit-sedikit bertengkar, bikin Abah pusing saja, ujar Pak Samsu menengahi. Malu-maluin, sudah besar masih suka nangis, ejek Ridwan saat Rizal berjalan lewat di depannya. Wan, tegur ibunya. Ridwan langsung menunduk. Malam semakin larut. Ayah dan ibu mereka sudah tertidur nyenyak, sementara Rizal dan Ridwan masih terjaga. Zal, maaf ya, tapi aku benar-benar tidak ada mengerjaimu saat kau mandi tadi, ucap Ridwan. Terdengar helaan nafas Rizal. Ya sudah, tidak apa-apa, jawab Rizal. Kamu lapar nggak? Tanya Ridwan. Lumayan, sehabis kerja keras seharian, apalagi tadi makanya cuma mie instan aja, jawab Rizal. Kita cari makan di luar yuk, ajak Ridwan. Di luar mana? Memangnya di sekitar sini ada yang jualan apa? Tanya Rizal. Kan kita cari, Zal, jawab Ridwan seraya beranjak dari tempat tidur, lalu diikuti oleh Rizal. Keduanya pelan-pelan membuka pintu rumah. Beberapa kali Rizal merapikan bajunya yang dipinjami oleh Yusuf. Wah, baju paman Yusuf besar juga ya ternyata, celoteh Rizal. Mereka berdua terus berjalan hingga sampailah mereka di depan rumah tetangga baru paman Yusuf. Kok sepi banget ya Wan? Ujar Rizal. Namanya juga perumahan yang baru dibangun kan, makanya agak sepi, jawab Ridwan.
Perumahan itu terlihat menyeramkan di saat malam hari, apalagi sebagian rumah yang masih tidak berpenghuni, hanya diterangi cahaya remang-remang di terasnya. Hujan mulai turun rintik-rintik. Sementara kedua kakak beradik itu terus berjalan mencari warung di sekitar perumahan tersebut. "Mana warungnya, Wan?" tanya Rizal mulai merasakan rasa dingin di sekujur tubuhnya akibat angin yang terus berhembus kencang. "Itu Paman Sate, Zal. Kita kesana yuk," tunjuk Ridwan. Rizal mulai tersenyum melihat Paman Sate yang terlihat asyik mengipas-ngipas satenya. "Paman, satenya 2 porsi, pakai lontong makan di sini," pesan Ridwan. "Alhamdulillah ada lagi yang beli," ucap Paman penjual sate. "Memangnya sudah berapa lama jualan di sini, Paman?" tanya Rizal. "Baru malam ini. Alhamdulillah dari habis isya tadi sampai kalian datang ini, sudah ada banyak yang mampir ke sini," jawab penjual sate dengan wajah yang terlihat cerah ceria. "Wah, berarti sudah banyak rumah-rumah yang terisi ya? Tapi sayang, di sekitar rumah Paman Yusuf hanya 3 rumah yang terisi ya, Zal," ujar Ridwan. Tiba-tiba, saat Ridwan dan Rizal sedang asyik ngobrol, terdengar suara teriakan dari arah sebuah rumah. Terdengar juga suara pintu yang dibuka dengan paksa. Lalu terlihat 2 orang yang lari saling kejar-kejaran keluar dari pintu menuju ke arah Rizal, Ridwan, dan penjual sate. Mereka bertiga melongo, kebingungan dengan apa yang sedang terjadi pada 2 orang itu. "Tolong!" teriak kedua orang itu bergantian. Ketiganya masih diam tak tahu harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba muncullah seseorang perempuan tua berlari menuju ke arah kedua orang tadi. Matanya terlihat sudah menghitam semua. Ridwan menarik tangan Rizal, menghindari si nenek-nenek yang sudah tidak seperti manusia lagi tersebut. "Tolong, Nek, jangan sakiti kami," ucap salah satu perempuan yang berlari tadi. Namun si nenek tak menghiraukan sedikit pun. Ia mencengkeram tangan perempuan yang tadi hingga kuku-kuku panjang si nenek yang muncul tiba-tiba langsung menembus kulit dan daging tangan perempuan tersebut. Darah-darah segar mengucur deras dari tangan si perempuan saat si nenek melepaskan cengkramannya. Diiringi suara teriakan kesakitan dari si perempuan yang terluka, dan sesaat kemudian si nenek tiba-tiba langsung menjilati darah yang sudah jatuh ke tanah dengan sangat bernafsu. Tanah dan pasir yang ikut terjilat oleh si nenek pun sepertinya tidak dia hiraukan. Ada apa ini sebenarnya?" tanya penjual sate. "Semenjak pindah kemari, ibu saya menjadi seperti ini, Pak," jawab perempuan yang lain sembari membantu perempuan yang terluka. "Darah, aku ingin darah," ujar si nenek berusaha menyerang si perempuan yang terluka. Namun Ridwan segera mendorong tubuh renta si nenek. "Lari!" teriak Ridwan seraya menarik tangan Rizal. Mereka semua berlari meninggalkan gerobak sate milik si penjual sate tersebut. Mereka terus berlari hingga sampailah di perumahan yang rumahnya masih dalam tahap pembangunan. "Sekarang bagaimana?" tanya si perempuan yang lainnya. "Kita sembunyi saja," jawab Ridwan yang masih memegangi tangan adiknya. "Wan, sepertinya kita sudah sangat jauh dari rumah Paman Yusuf," ujar Rizal. "Masalah itu kita pikirkan nanti. Yang penting sekarang kita bisa selamat. Kau lihat nenek tadi kan?" kata Ridwan. Rizal langsung mengangguk. "Dia seperti temanku, Dirasuki," bisik Ridwan pelan. "Sebaiknya kita berdua jangan berpencar dulu, Zal. Kau duluan saja naik ke atas," ujar Ridwan seraya menuju ke tangga. "Kau? Setelah aku naik." Namun baru naik setengah anak tangga, ia melihat Ridwan yang diserang oleh si nenek. "Wan!" teriak Rizal. "Teruslah naik dan jatuhkan tangganya setelah kau sampai di atas," ujar Ridwan menyuruh Rizal. Brak! Tangga sudah dijatuhkan. Rizal menangis melihat Ridwan yang tengah bergulat dengan si nenek yang kerasukan. Hingga tiba-tiba sebuah pukulan mengenai kepala si nenek. Ternyata itu adalah si perempuan yang tadi. Darah mengalir dari kepala si nenek. "Kau tak apa?" tanya si perempuan. Ridwan menggeleng. Si nenek itu terkapar tak bergerak lagi dengan darah yang masih mengucur deras.
Ridwan menutupi tangannya yang terluka. Lalu setelahnya, ia mendirikan tangga untuk Rizal agar bisa turun ke bawah. Mata si nenek yang tadinya menghitam, kini sudah berangsur-angsur kembali seperti biasa. Isak tangis kedua perempuan itu mewarnai malam itu. Ridwan, Rizal, dan si paman penjual sate tersebut kemudian membawa jenazah si nenek kembali ke rumahnya. Dan setelah itu, mereka ikut menunggui jenazah si nenek sampai fajar menyingsing. "Kenapa, paman?" tanya Rizal tak tahan melihat si penjual sate yang sedari tadi terlihat begitu gelisah. "Uang hasil dagangan sate saya masih ada di gerobak," jawabnya. "Ya sudah, kalau mau ambil uangnya ambil saja, paman. Kalau tidak berani, nanti aku temani," ujar Rizal. "Alhamdulillah kalau begitu, ayo," kata penjual sate. Rizal dan si penjual sate pun segera keluar dari rumah setelah pamit pada Ridwan dan perempuan yang terluka tadi. Setelah sampai di dekat gerobak sate tersebut, Rizal langsung duduk di kursi yang ada sambil menunggu si penjual sate yang langsung membuka laci uangnya yang ada di gerobaknya. "Loh, kok hilang? Uangku ada yang menukar dengan daun kering," ujar penjual sate. Rizal mengerutkan keningnya, tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh penjual sate. "Ah, masa sih, paman?" tanya Rizal seraya beranjak dari duduknya. "Wah iya, kok tega-teganya ya yang menukar uang paman dengan daun," ujar Rizal saat ia melihat isi laci gerobak sate tersebut. Si penjual sate terduduk lemas dengan raut wajah sedih, dan entah dari mana tiba-tiba terlihat sesuatu berwarna hitam legam menyerang mereka berdua. Di sisi lain, "Zal, Ridwan, bangun, sudah subuh. Bukannya siap-siap malah masih tidur," ujar Bu Samsu seraya membangunkan kedua anak laki-lakinya itu. "Hah?" Keduanya langsung bangun dengan nafas yang ngos-ngosan. Mereka saling berpandangan lalu, "Alhamdulillah, untung hanya mimpi," gumam Rizal. Namun saat Rizal melihat tangan Ridwan terlihat memar di situ. "Wan, tanganmu kenapa?" tanya Rizal seraya menunjuk ke tangan Ridwan. Sesaat wajah Ridwan terlihat mulai memucat. Ia ingat betul kejadian-kejadian di dalam mimpinya, sampai sebab luka di tangannya itu. "Wan, kurasa cuma digigit kecoa," jawab Ridwan tak ingin membuat Rizal takut. Rizal menghela nafas lega, lalu beranjak dari tempat tidurnya. Namun, di bekas Rizal berbaring terlihat banyak sekali tanah. Ridwan mulai merasakan keanehan-keanehan setelah ia mengalami mimpi aneh tadi malam itu. Mimpi yang seperti nyata ia alami. Hari itu, setelah berpamitan pada Yusuf dan Sista, Pak Samsu sekeluarga pun pulang, dengan Ridwan dan Rizal yang masih mengenakan baju pinjaman dari Yusuf. Di perjalanan, Ridwan dan Rizal tak seperti biasanya, yang sering mengejek satu sama lain, atau hanya sekedar bercanda, membuat keributan di dalam mobil. Kini keduanya sangat berbeda, terlihat lebih pendiam dan sering melamun. Bahkan saat ditanyakan mau makan apa, keduanya malah bengong saling pandang satu sama lain. Namun Pak Samsu dan Bu Samsu tak terlalu menanggapi perubahan sikap kedua anaknya. Mereka hanya berpikir bahwa mungkin kedua anak mereka masih kecapean setelah membantu Yusuf dan Sista pindahan. Hari-hari berlalu, sudah seminggu setelah mereka pulang dari rumah baru Yusuf. Namun semakin hari, sikap Ridwan dan Rizal malah semakin aneh. Keduanya tak lagi mau pergi bersama teman-teman mereka. Sekarang mereka berdua lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Entah apa yang mereka lakukan. Tok-tok. Suara ketukan di pintu kamar Ridwan terdengar pelan. "Krayat? Apa?" tanya Ridwan, hampir tidak ada ekspresi saat melihat Rizal berdiri di depan pintu kamarnya. Tanpa menjawab, Rizal langsung masuk ke dalam kamar Ridwan. Rizal membawa sebuah kertas besar, lalu duduk di tempat tidur Ridwan. "Setelah pulang dari perumahan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Aku sering bermimpi aneh, diganggu hal-hal aneh, dan bertemu orang-orang aneh di setiap tikungan jalan. Dan semenjak saat itu pula,
aku mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku dan juga padamu, ujar Rizal seraya membuka lembaran kertas besar tersebut. Ridwan yang tadinya terlihat tak peduli, kini dengan ekspresi wajah serius, ia duduk di dekat adiknya. Kau juga merasakan hal-hal aneh itu? Tanya Ridwan. Iya, saat kita tidur di perumahan itu, aku bermimpi yang sangat aneh. Mimpi itu seperti nyata, jawab Rizal. Mimpi? Apakah mimpinya seperti ini? Kata Ridwan lalu menceritakan setiap detail mimpinya. Rizal terperangah. Cerita mimpi itu benar-benar sangat mirip dengan mimpinya. Ini aneh, mimpi kita sama, gumam Rizal. Lalu apa yang kau dapatkan dari penyelidikanmu? Tanya Ridwan. Awalnya aku diberitahu oleh Andi. Katanya ada sesuatu atau sejenis makhluk tak kasat mata yang mengikutiku. Makhluk itu marah karena aku pernah ke wilayah mereka. Di situ aku bingung, apa yang dimaksud dengan wilayah mereka? Padahal kan aku tidak pernah kemana-mana. Lalu Andi menanyakan, apakah aku pernah mengalami hal aneh saat berada di suatu tempat atau daerah? Aku pun seketika teringat dengan mimpiku, dan ternyata memang benar. Semua itu berawal sejak aku menginjakan kaki ke tanah perumahan itu, cerita Rizal. Lalu setelah itu aku dibawa Andi ke rumah pamannya, yang memang tahu tentang hal-hal seperti itu. Di sana paman Andi bilang bahwa makhluk yang mengikutiku juga mengikuti kita semua. Mereka menginginkan kita semua celaka, Wan. Dan yang paling mengejutkannya lagi ialah paman penjual sate, nenek-nenek itu, dan 2 orang perempuan itu emang benar adanya. Tapi mereka semua itu sudah meninggal, dan mereka hadir di mimpi kita untuk mengingatkan bahwa kita harus segera pergi dari sana. Karena di sana itu tempat yang berbahaya, lanjut Rizal. Ini adalah lukisan yang dibuat oleh paman Andi saat beliau menerawang tempat tersebut. Kau lihat ini adalah tempat kuburan massal zaman dahulu. Dan lama-kelamaan akhirnya kuburan itu ditumbuhi pepohonan. Hingga akhirnya pepohonan itu ditebang dan dijadikan sebagai lahan perumahan. Dan perlu kau tahu bahwa pemilik perumahan itu sudah menghilang setelah ia ke perumahan tersebut. Dan sekarang kita semua dalam bahaya. Paman Yusuf, Acil Sista, Mama, Abah, dan seluruh penghuni perumahan itu. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku benar-benar sudah pusing dengan hal-hal aneh yang terus menggangguku akhir-akhir ini, ujar Ridwan dengan tatapan kosong, menatap keluar jendela. Malam ini, aku, Andi, dan pamannya akan pergi ke perumahan itu. Kalau kau mau ikut, ikutlah. Ridwan terdiam, matanya menatap lekat keluar jendela. Pikirannya kembali melayang ke beberapa hari lalu, saat ia bertemu seorang lelaki tua di tengah jalan dekat rumahnya. Lelaki itu menatapnya dengan tatapan tajam, seakan-akan bersiap untuk menelannya hidup-hidup. Saat itu Ridwan langsung ketakutan. Wan, panggil Rizal membuyarkan lamunan Ridwan. Ridwan menarik nafas panjang, lalu ia menganggukkan kepalanya, menerima tawaran Rizal. Bersiap-siaplah kalau begitu, sebentar lagi kita berangkat, ujar Rizal seraya menepuk pundak kakaknya itu. Adzan sudah berkumandang. Setelah berpamitan pada ayah dan ibunya, kedua kakak beradik itu segera keluar dari rumah dan pergi mengendarai mobil ayahnya. Kurang dari setengah jam perjalanan, dan di sebuah persimpangan jalan, Rizal membelokkan mobilnya ke arah kiri. Dan sesaat kemudian terlihat sebuah rumah yang terbuat dari kayu ulin hitam. Biasanya itu menandakan pohonnya yang sudah sangat tua, dengan 2 buah makam di halaman depan rumahnya. Saat turun dari mobil, Ridwan melirik ke papan nama di makam tersebut. Tertulis Nursiah binti Khair dan Nursinah binti Barham. Di sana ternyata sudah ada sepeda ontel milik Andi. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab seseorang dari dalam rumah seraya membukakan pintu. Sudah siap semua, Nak Zal? Tanya pamannya Andi. Perkenalkan, saya Barham, pamannya Andi, ucap si paman seraya memperkenalkan diri pada Ridwan.
Jadi makam yang ada di depan itu tadi adalah anak paman ini? Batin Ridwan penasaran. Iya, itu adalah makam anak dan istriku. Istriku meninggal saat melahirkan anakku, dan tidak lama setelah kepergian ibunya, anakku juga meninggal karena terus menolak minum susu. Hah? Ujar Paman Barham yang seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Ridwan. Paman tahu? Sudahlah, itu kita bicarakan lain kali saja. Sekarang lebih baik kita segera berangkat, karena malam ini adalah malam di mana semuanya akan dibangkitkan. Ujar Paman Barham. Dibangkitkan apa? Siapa? Tanya Ridwan. Paman Barham tak menjawab pertanyaan Ridwan. Ia langsung masuk ke dalam rumah. Lalu beberapa saat kemudian ia keluar lagi sambil membawa tas nilon yang sepertinya berisi macam-macam barang bawaan yang akan dibawa ke lokasi perumahan. Ayo, waktu kita hanya sampai jam 10 malam. Kalau terlambat, nyawa taruhannya, ujar Paman Barham. Mereka semua pun bergegas menuju ke mobil. Perjalanan pun dimulai. Setelah melewati persimpangan jalan, Rizal terus menambah kecepatan mobilnya agar bisa sampai ke perumahan itu tepat waktu. Singkatnya, mereka pun sudah hampir sampai di perumahan. Namun saat di tengah jalan dekat perumahan tersebut, mobil yang mereka naiki tiba-tiba berhenti atau mendadak mati. Mereka saling pandang satu sama lain. Kenapa, Zal? Tanya Ridwan. Tidak tahu, jawab Rizal. Aku periksa dulu ya, kata Rizal, namun langsung dicegah oleh Paman Barham. Kita jalan kaki saja, ujar Paman Barham, seraya membuka pintu mobil tersebut, diikuti oleh Andi, Rizal, dan Ridwan. Ridwan memegangi tas berisi Al-Quran kecilnya dengan erat. Baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba ada angin kencang berhembus, membawa bau busuk yang menyengat. Ridwan, Rizal, dan Andi saling berpegangan tangan. Mereka mulai merasakan hawa yang tidak biasa. Sementara Paman Barham terus berjalan maju. Dan singkatnya, setelah mendapat beberapa gangguan dari mereka yang tak nampak oleh mata manusia biasa, akhirnya rombongan mereka sampai di perumahan tersebut. Suasana di sana sangat mencekam. Waktu terasa sangat lambat saat mereka berada di sekitar perumahan tersebut. Jalanan sunyi dan lengang. Bahkan setiap langkah kaki mereka sangat nyaring terdengar. Paman Barham menuju ke arah jalanan yang menuju ke rumah tempat Paman Yusuf dan Sista tinggali. Ridwan dan Rizal mulai khawatir. Kekhawatiran itu nampak sekali dari raut wajah keduanya. Ini jalan menuju rumah Paman Yusuf. Apakah mereka dalam bahaya, Andi? Tanya Ridwan pada Andi. Aku tidak tahu, An. Tapi aku melihat banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata berjejer di sepanjang jalan ini. Jawaban Andi yang memang mempunyai kelebihan bisa melihat makhluk-makhluk dari dunia lain. Saat sudah sangat dekat dengan halaman rumah yang Paman Yusuf tinggali, tiba-tiba terdengar teriakan menyayat hati dari dalam sebuah rumah yang merupakan tetangga dari Paman Yusuf. Andi, kalian bertiga masuklah ke rumah ini. Biar aku tangani yang di rumah itu dulu, ujar Paman Barham. Setelah mendengar perintah pamannya itu, Andi langsung menarik tangan kedua kakak beradik tersebut agar segera masuk ke dalam rumah milik Paman Yusuf. Permisi Paman, ini aku Rizal, ujar Rizal seraya mengetuk pintu. Sopanya nanti saja, ujar Andi seraya membuka paksa pintu rumah itu. Brak! Pintu berhasil dibuka. Tercium bau amis darah di mana-mana. Ya Allah, kenapa begini? Ridwan bergegas masuk ke dalam. Ia mencari pamannya. Di dalam rumah itu sangat gelap, tak ada cahaya sedikit pun. Ridwan terus masuk menuju ke arah kamar pamannya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh serangan mendadak dari seseorang. Setelah Ridwan jatuh, orang yang menyerangnya tadi langsung memegangi kepala Ridwan dan membentur-benturkannya ke lantai. Darah mulai terasa membasahi bibir dan wajah Ridwan. Ridwan yang sudah marah itu pun langsung balik menyerang orang yang tadi menyerangnya. Dan saat senter yang dipegangi oleh Andi diarahkan ke si penyerang, mereka semua kaget, terutama Ridwan dan Rizal. Betapa tidak,
karena ternyata itu adalah Sista. "Acil!" ujar mereka kaget. Andi mengeluarkan sebuah gulungan kain dari dalam tasnya. "Arahkan senternya ke arahku," ujar Andi seraya memberikan senter panjangnya pada Rizal. "Jangan sakiti Acil, Muan. Dia tidak sadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia di bawah pengaruh makhluk lain," ujar Andi seraya membuka gulungan kain tersebut. Setelah berada di dekat Sista, Andi langsung memperlihatkan gulungan kain bertuliskan "seperti raja". Sista langsung mengamuk saat kain itu didekatkan ke wajahnya. Teriakannya menggema. "Pegang dia kuat-kuat," ujar Andi seraya berusaha menutupi kepala Acil Sista dengan kain itu. Ridwan merasakan lengannya dicakar oleh Sista, namun ia tetap memegangi Acilnya itu dengan sangat kuat. Hingga akhirnya tubuh Sista melemah saat kepalanya sudah ditutupi dengan kain tersebut. "Lepaskan saja," ujar Andi. Ridwan menuruti dan segera melepaskan pegangannya. Tubuh itu sangat lemah. Hembusan nafasnya pelan terasa. "Kau tunggu di sini, Awan. Aku dan Rizal akan mencari pamanmu," kata Andi sebelum berjalan mendahului Rizal. Mereka mencari paman Yusuf ke setiap sudut ruangan. Hingga akhirnya mereka menemukan Yusuf yang tengah terbaring tak sadarkan diri dengan tubuh yang sudah ditumbuhi koreng-koreng berbau busuk menyengat. "Paman, jangan ke sana," cegah Andi saat melihat Rizal hendak menghampiri pamannya. Rizal pun menghentikan langkah. Ia menatap ke arah Andi yang membuka kembali gulungan kain yang sama seperti tadi. Andi menutupi bagian kepala dan dada paman Yusuf dengan kain tersebut, dan tiba-tiba saja tubuh Yusuf yang tadinya diam lemas tak berdaya langsung bergetar hebat. Andi menarik tangan Rizal untuk menjauhi Yusuf, dan benar saja, tiba-tiba Yusuf bangun dengan mata yang sudah menghitam, sama seperti nenek-nenek di dalam mimpinya. Yusuf mengeluarkan suara aneh, kadang-kadang terdengar seperti rintihan, dan kadang-kadang seperti ringkikan. Suaranya terus berubah-ubah. Ia berjalan menghampiri Rizal dan Andi yang sudah terpojok. Andi dan Rizal yang tak punya pilihan lain terpaksa harus melawan serangan demi serangan dari Yusuf dengan semampu mereka. Brak! Rizal terpental saat berusaha memegangi tubuh pamannya dari belakang. Kepala Rizal berdarah. Tinggallah Andi seorang diri yang harus menghadapi Yusuf. Andi yang memang sudah mulai capek itu pun akhirnya berhasil diserang oleh Yusuf hingga tangannya patah. Dan dari mulutnya menyembur darah segar saat dadanya diinjak dengan keras oleh Yusuf. Andi tersedak darahnya sendiri. Ia mencoba untuk bangun, namun tangan dan dadanya terasa sangat sakit. Iya, pluk. Rizal bangkit dan langsung menyerang pamannya. Rizal membenturkan kepala pamannya ke lantai hingga berdarah dan seketika lemas tak bergerak. Rizal gemetar, tangannya dipenuhi darah. Tidak, aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh, teriak Rizal histeris. Dan di saat yang bersamaan muncullah Paman Barham. Ia kaget melihat Andi dan seorang lelaki lainnya yang sudah terkapar tak bergerak. Aku bukan pembunuh. Pamanku menyerang kami. Andi terluka dan tangannya patah. Aku hanya membela diri, isak Rizal. Paman Barham langsung mendekat ke arah Paman Yusuf dan memeriksa nadinya, dan untungnya Yusuf masih hidup. Begitu juga dengan Andi, hanya saja keadaannya sangat kritis. Kau bawa mobilmu kemari, perintah Barham pada Rizal. Rizal langsung berlari keluar. Ia berlari sendirian. Rasa takutnya sudah hilang. Ia terus berlari menerobos gelapnya malam dan suara-suara aneh yang terus mengikutinya. Hingga singkatnya Rizal pun sampai di tempat di mana mobil mereka ditinggalkan tadi. Rizal segera masuk ke dalam mobil tersebut dan mencoba menyalakannya. Ia terus mencoba hingga beberapa kali dan setelah ia berdoa, akhirnya mobil itu pun bisa dinyalakan. Rizal segera tancap gas menuju ke rumah pamannya. Di jalan, beberapa meter di depannya ia melihat sosok perempuan telanjang dengan rambut yang panjang menutupi tubuhnya berdiri di tengah jalan. Awalnya Rizal hendak mengerem, namun niat itu ia urungkan. Allahu Akbar, teriak Rizal seraya menancap gas menabrak perempuan tersebut. Tak terjadi apa-apa pada Rizal dan mobilnya. Singkat cerita, setelah melalui berbagai hal ganjil di sepanjang jalan,
Ia pun sampai di depan rumah pamannya tersebut. Terlihat Ridwan menggendong Sista keluar dan Paman Barham memapah Andi. Di sana juga sudah ada pamannya dan beberapa orang lainnya yang berhasil diselamatkan. Saat mobil terparkir, mereka langsung bergegas masuk. "Wan, tangan Andi patah, jangan sampai tertindih ya," ujar Rizal. Ridwan mengangguk. Dan singkatnya setelah semuanya selesai masuk ke dalam mobil, Paman Barham menyuruh Rizal untuk segera pergi dari tempat tersebut dengan meninggalkan ia sendirian di sana. "Tapi Paman bagaimana?" tanya Ridwan. "Jangan pikirkan aku, sudah tidak ada waktu. Satu lagi, jika Andi sudah siuman, katakan padanya, urusi udoku, peliharaanku, kasih makan, jangan ditelantarkan. Sekarang pergilah," ujar Paman Barham. Rizal meneteskan air mata. Ia tahu itu merupakan pesan terakhir dari Paman Barham. Rizal langsung menyalakan mobilnya, dan mereka pun pergi meninggalkan Paman Barham sendirian, yang terlihat langsung berlari entah kemana. Mobil itu penuh dengan orang-orang yang berhasil selamat. Di sepanjang perjalanan tak ada satupun yang berbicara, termasuk Rizal. Singkatnya, mereka pun berhasil keluar dari jalan perumahan tersebut dengan selamat dan tidak disesatkan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, pagi harinya, sekitar jam 7 lebih mereka akhirnya sampai di sebuah puskesmas. Tapi masih belum buka, dan orang-orang sudah mulai berdatangan dan menunggu duduk di bangku puskesmas tersebut. Rizal keluar mobil dengan darah di wajah dan tangan yang sudah mengering. Orang-orang yang memperhatikannya menjadi ketakutan dan menghindarinya. "Saya bukan pembunuh, kami mengalami kecelakaan," ujar Rizal saat melewati orang-orang tersebut. Di sisi lain, "Kepada keluarga Bu Sista, kami sampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga ibu dan bapak juga suaminya tegar menghadapi semua ini," ucap seseorang. Dari arah belakang saat Rizal, Ridwan, ayah ibunya dan beberapa keluarga yang lainnya tengah menghadiri pemakaman Sista. "Paman Barham?" ujar Rizal saat mengetahui siapa pemilik suara tersebut. Wajahnya lesu dan pucat. "Bagaimana Paman bisa sampai di sini?" tanya Ridwan. "Andi yang memberitahuku," jawab Paman Barham. "Bagaimana keadaan pamanmu sekarang?" tanya Paman Barham. "Masih belum sadarkan diri, Paman," jawab Ridwan. "Semoga pamanmu bisa menerima semua ini dengan ikhlas ya," ucap Paman Barham tulus. Dan sejak saat itu, saat dimana Paman Yusuf tahu kalau istrinya sudah meninggal, ia menjadi pendiam dan sering menyendiri. Sementara itu, kehidupan Ridwan dan Rizal juga kedua orang tuanya pun kini sudah kembali seperti dulu lagi. Dan untuk Andi, setelah tangannya sembuh, ia mulai belajar dan mendalami kaji-kajian atau berguru pada Paman Barham. Dan kisah ini pun selesai. Hati-hati ya buat teman-teman yang baru berumah tangga. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming perumahan dengan DP murah. Apalagi kalau letaknya sangat itu ya, terpencil gitu. Telusuri dulu, cari tahu dulu. Jangan buru-buru. Jangan sampai seperti Paman Yusuf dan istrinya almarhumah Sista. Mari kita doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga arwahnya selalu tenang di alam yang seharusnya. Tony FS pamit, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin.